Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga anak-anakku semua, khususnya mahasiswa PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, senantiasa dalam curahan rahmat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di dalam mengikuti perkuliahan kita di semester ini, khususnya mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara sederhana tentang makna sebuah penelitian. Ada mahasiswa yang pernah bertanya kepada saya, dia bilang, "Pak, kenapakah mesti kita bikin skripsi? Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan sebelum selesai itu tanpa harus membuat skripsi." Ya, saya menjawab seperti ini. Skripsi itu bukan menghalangi anak-anakku semua untuk menjadi seorang sarjana. Skripsi itu bukan beban. Artinya kan begini, selama di dalam proses perkuliahan, itu Anda banyak mendapatkan berbagai macam pengetahuan, berbagai macam informasi, berbagai macam hal-hal khususnya yang menyangkut dengan profesional jurusan Anda. Misalnya kalau kita pergi PAUD, maka tentu kita mendapatkan banyak pengetahuan, banyak ilmu tentang pendidikan anak usia dini. Nah, itu pengetahuan tidak akan bermakna itu kalau tidak diamalkan, tidak dimanfaatkan. Sehebat apapun orang, kalau dia punya pengetahuan tetapi tidak bermakna, itu menjadi tidak berguna. Kenapa harus orang meneliti, Pak? Karena kita ingin melihat, menguji, mengetahui apakah benar-benar mahasiswa memiliki kemampuan metodologi ilmiah di dalam menemukan masalah, memecahkan masalah, atau memberikan solusi terhadap sesuatu hal. Sebab di dalam kehidupan ini banyak masalah, termasuk juga di dalam profesional mahasiswa terkait dengan disiplin ilmunya, itu banyak masalah. Nah, dengan adanya masalah-masalah inilah dituntutlah mahasiswa untuk satu misalnya persoalan, dia memecahkan masalah itu secara ilmiah. Karena ada sesuatu itu tidak ilmiah. Kan di dalam kehidupan ini ada yang ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Berpikir ilmiah itu berpikir dengan kerangka-kerangka metodologi ilmiah sejak dari awal hingga di akhir. Ada hal yang tidak bisa diilmiahkan dan itu tidak menjadi tuntutan bagi mahasiswa ketika akan selesai. Mereka tidak pernah dipaksa untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Kenapa Barcelona kalah misalnya? Itu tidak perlu mahasiswa tahu, bukan urusan mahasiswa kenapa Barcelona kalah, sebab dianggap bukan urusannya. Kenapa uh, banjir di Jakarta? Kalau misalnya kita terkait dengan urusan banjir di Jakarta, bisa kita memberikan satu solusi, memberikan satu masukan. Tapi biasanya kalau mahasiswa PG PAUD, misalnya kenapa guru PAUD malas masuk kelas misalnya, kenapa anak-anak selalu berkelahi ketika belajar, itu adalah hal-hal yang menjadi urusannya. Nah, ketika misalnya kita menemukan berbagai masalah atau satu masalah, dituntutlah kita untuk mengkajinya secara ilmiah, menelitinya secara ilmiah, bukan hanya menebak-nebak atau mengira-ngira. Ya, ataukah katanya begitu.
Barangkali begitu. Nah, itu yang katanya barangkali itu bagian dari ketidakilmiahan menghadapi masalah. Kamu lihat tak kecelakaan di sana? Saya lihat. Katanya, apa yang dituntut? Saya melakukan, saya melihat dengan langsung, saya bertanya kepada orang itu, saya mencatat, saya menyaksikan, saya mengamati. Ini bisa dipercaya hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena ada upaya yang meyakinkan dia lakukan untuk mengungkapkan satu jawaban ketika dia ditanya. Itu sebenarnya hakikat meneliti. Hakikat secara sederhana meneliti adalah menyampaikan kepada yang bertanya kepada kita dengan bukti-bukti ilmiah yang bisa dipercaya dengan akal sehat, itu bisa menjadi satu rujukan. Jadi kerangka ilmiah itu semacam satu kerangka ketika kita mampu menyajikan suatu pendapat berdasarkan daya dukung yang bisa dipercaya. Waktu Rasulullah Isra Miraj, itu banyak yang tidak percaya. Kenapa? Karena daya dukung ilmiahnya itu tidak mampu meyakinkan orang bahwa Rasulullah melakukan hal-hal di luar nalar. Mereka tidak bisa cukup memberikan satu pembuktian. Nah, di dalam penelitian itu, anak-anakku sekalian, ada disebut dengan pembuktian secara ilmiah. Makanya dilatih kita meneliti, mencari persoalan, dan kita mampu meyakinkan orang dengan cara-cara ilmiah bahwa seperti inilah persoalan ini. Itu sebenarnya disuruh kita meneliti, diajari kita tentang penelitian, supaya di akhir studi kita mampu memberikan satu kemampuan lebih dari sekadar memahami proses-proses yang selama ini kita lakukan. Jadi kelihatan bahwa Anda telah mampu berpikir secara ilmiah, mampu menganalisis secara ilmiah, tidak menebak-nebak, tidak mengira-ngira, dan itu dipertanggungjawabkan secara akademik namanya. Kenapa dipertanggungjawabkan secara akademik? Karena ada sesuatu yang kita buat, itu tidak perlu dipertanggungjawabkan secara akademik, tidak diuji secara akademik. Kalau mahasiswa di dalam membuat suatu karya, itu nanti dipertanggungjawabkan secara akademik, ditulis secara ilmiah, dilaporkan secara ilmiah, dipertanggungjawabkan secara akademik di hadapan orang-orang yang sudah punya pengalaman, yang memiliki pemahaman tentang apa yang kita teliti. Itulah yang biasa disebut dengan ujian skripsi, itu ujian proposal, seminar hasil. Jadi proposal, ujian hasil, kemudian ujian tertutup atau ujian skripsi adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk meyakinkan orang apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, meyakinkan penguji, meyakinkan dosen, meyakinkan teman-teman sebaya, supaya mereka yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar, supaya mereka yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kerangka-kerangka ilmiah yang dapat diterima nalar, yang dapat diterima oleh akal sehat, yang dapat dipandang sebagai satu kerangka ilmiah. Ilmiah itu ilmu. Dulu saya ingat ada seorang mahasiswa mau meneliti malaikat. Silakan meneliti malaikat, tetapi apakah di dalam penelitian tentang malaikat itu mampu Anda menunjukkan secara nalar, secara ilmiah hal-hal yang diteliti? Wawancaranya dengan malaikat siapa? Nah, sehingga itu perlu ditanya. Kamu meneliti malaikat, wawancaranya dengan malaikat kapan, di mana wawancara, alamatnya di mana? Kenapa? Karena ada kaidah-kaidah yang tidak ilmiah, yang bisa dibayangkan bahwa ini kita akan kesulitan mendapatkan informasi, kita akan kesulitan mendapatkan data. Makanya dalam penelitian itu sedapat mungkin nanti kita lakukan jika bermanfaat, nanti kita lakukan jika memungkinkan kita menemukan data, nanti kita lakukan jika sekira-kira apa yang kita lakukan ini bisa kita lakukan secara ilmiah. Kalau tidak, itu gugur secara ilmiah. Makanya tidak serta-merta setiap masalah yang kita ajukan itu diterima oleh pembimbing, diterima oleh penasihat akademik. Kenapa? Karena penasihat akademik bisa memahami bahwa hal-hal seperti ini sulit dibuktikan secara ilmiah, atau hal-hal seperti ini Anda akan kewalahan jika menghadapi masalah-masalah seperti ini. Itulah sebenarnya hakikatnya kenapa mahasiswa itu
ketika akan selesai atau ketika hendak sarjana itu diwajibkan untuk mempersembahkan satu karya ilmiah sebagai pintu terakhir sebelum menjadi sarjana. Dan semakin tinggi tingkatan strata seorang mahasiswa, tentu juga akan semakin tinggi levelnya. Berbeda lagi dengan S2, berbeda lagi dengan S3. Yang pasti bahwa itu untuk menguji kedalaman, menguji pemahaman, menguji wawasan, menguji ilmu terutama secara ilmiah di ujung-ujung perjalanan Anda sebagai mahasiswa. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi sebab sehingga kita diajarkan tentang metode penelitian, diajarkan tentang cara meneliti, cara memahami masalah. Jadi sebenarnya yang dimaksud cara meneliti adalah cara memahami masalah secara ilmiah. Jadi cara meyakinkan orang tentang apa yang kita lakukan sesuai dengan metodologi ilmiah. Bisa diukur, bisa dinilai, bisa dinalar, dan masuk akal. Itu yang penting, masuk akal. Karena kalau tidak masuk akal, dosen pasti menolak proposal Anda, gitu kan. Jadi apa yang dimaksud dengan proposisi? Proposisi itu yang dimaksud ya di mana kita berada. Makanya kalau kita katakan proposal itu adalah posisi kita menyampaikan gagasan. Jadi di mana kita berada, itu yang kita meyakinkan kepada orang, itu namanya mengajukan proposal. Mengajukan diri kita untuk meyakinkan orang bahwa saya akan melakukan seperti ini. Itu namanya proposal. Kata bahasa Indonesia lainnya itu disebut dengan proposisi, atau biasa orang bilang preposisi. Di mana posisi kita ketika itu. Saya kira nanti saya akan mendiskusikan lagi, menyampaikan kepada anakku sekalian tentang makna-makna penelitian, termasuk filosofi penelitian, supaya anak-anakku semua memahami sebelum membuat karya ilmiah, apakah itu skripsi, apakah itu tesis, disertasi, bisa kita memahami bahwa makna-makna penelitian itu seperti ini. Tentu tidak bisa saya menjelaskan secara luas, tetapi paling tidak dengan kata kunci seperti ini, anak-anakku semua bisa memahami bahwa itulah yang menjadi latar belakang, sehingga kita perlu di akhir perjalanan studi kita itu menjadikan suatu karya ilmiah sehingga kita layak dianggap sebagai lolos di dalam satu tingkatan atau satu strata, disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing mahasiswa di strata mana dia mengajukan proposalnya itu. Jadi nanti kita akan membuat proposal sebagai latihan awal yang akan diperiksa, diuji apakah proposisi yang Anda ajukan itu bisa ditindaklanjuti secara ilmiah. Jadi kalau proposal kita tidak bisa ditindaklanjuti, itu namanya proposal ditolak. Ya, sama kalau kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, misalnya, saya mau meminjam uang. Nanti kapan bayarnya? Saya bayar bulan depan. Kan kita mengukur, kalau dia bayar bulan depan, pendapatannya berapa? Kalau misalnya utangnya 10 juta, gajinya cuma 1 juta, kan kita kurang yakin kan? Nanti dia bilang, kalau saya malam Jumat saya datang malaikat atau datang seseorang datang jin membawakan duit. Ini yang dimaksud dengan proposal yang mengada-ngada, sehingga sulit kita untuk memberikan pinjaman. Kenapa? Karena kita kurang yakin apakah yang akan dia lakukan itu bisa dipercaya, sehingga kita menyetujui apa yang menjadi usulan itu. Begitulah hakikat antara penelitian, proposal, dan lain sebagainya. Memang agak sedikit sulit memahami, tetapi dengan banyak membaca buku, banyak berdiskusi dengan teman-teman, banyak bertanya kepada dosen, insya Allah secara sederhana Anda akan memahami apa sih hakikat penelitian ini. Untuk sementara itu saja dari saya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal lain dari penelitian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.